lama lagi saatnya kedatangan Tuhan. Sampai orang percaya di dalam kesukaan, kudus dan adil tanahnya setia, jadi makin yang adil tanahnya kemenangan. Kita engkau jaga-jaga karena sesampai akan dibawa dia, akan takkan dia aman. Berjalan berdoa menanti datangnya, menyertai seorang kau bersiaplah datang, dan hampir tiba saatnya hari pengangkatan kita sebagai orang percaya. Siapkan diri karena engkau jaga-jaga, siapkanlah karena sesama yang membawa kehilangan karena sesama yang membawa kehilangan nyawa. Puji Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu memberikan firman Tuhan pada hambanya, Pak Pendeta, Pak Gembala, Pak Charles Mamora. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta Pardosi. Selamat pagi. Salam buat kita semuanya, saudara-saudaraku. Salam sehat ya, puji Tuhan. Ya, kembali lagi kita bersama-sama mensyukuri segala berkat Tuhan di pagi hari mengawali minggu berjalan di bulan September 2024. Ya, puji Tuhan. Salam sehat semuanya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, puji Tuhan. Jadi terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan bersama-sama. Saatnya kita akan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudaraku, saya ajak kita untuk tundukkan hati, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, benar Bapa di surga, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama ya Tuhan, bahwa Engkau merencanakan untuk hidup kami yang telah Engkau tebus, supaya kami bersiap senantiasa ya Tuhan untuk meresponi setiap panggilan Tuhan dan memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami semua. Terlebih di pagi hari ini Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang terus memberikan semangat yang baru bagi setiap anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu ya Tuhan Yesus, orang-orang percaya-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal dan yang sangat berharga. Pagi hari ini kami sama-sama mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, karena selalu ada firman-Mu yang terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami semuanya, iman kami diteguhkan, terus dikuatkan ya Bapa, menjalani hari-hari kehidupan kami dengan segala tanggung jawab yang harus kami selesaikan bersama-sama dengan kasih Kristus. Kami yakin semuanya berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita terus bersama-sama, saudaraku, melihat lagi, membaca dan juga merenungkan terus kelanjutan dari
setiap kebenaran firman Allah yang memenuhi hati dan pikiran kita dan membantu kita, menolong kita supaya lebih tepat lagi dalam menjalani pelayanan kita, meresponi panggilan kita, panggilan yang kudus yang Tuhan telah tetapkan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Kita menjalaninya, melakukan segala kehendak Tuhan seperti yang Ia inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih bersama-sama merenungkan Galatia pasal 5, ya. Saudaraku, Galatia pasal 5, bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa, mengajarkan kepada kita banyak hal tentang rencana Allah yang terus digenapi di dalam kehidupan kita semua, kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita menyikapi saudara-saudaraku, dan bagaimana kita tahu saat ini bahwa kasih Kristus itulah yang menggerakkan seluruh hidup kita. Ya, jadi kasih Kristus melalui iman itulah motor yang menggerakkan, katakan begitu ya, untuk menggerakkan, mengoperasikan seluruh perjalanan hidup kita. Dan ini semua adalah karena kebaikan Tuhan, kasih karunia-Nya untuk kita semua. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya baca sekali lagi Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Galatia pasal 5 ayat 6 sampai 7 dikatakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendapatkan penjelasan banyak hal ya tentang kasih karunia Allah yang menjadi penggerak daripada motivasi kita, dan bukan hukum Taurat lagi, karena kita sekarang sudah berada di dalam rencana Allah yang baru, yaitu hidup di dalam kebenaran yang sempurna. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita untuk melihat lagi ya bagian penegasan tentang kebenaran Allah di dalam Roma pasal 3. Ya, saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita di Roma pasal 3 untuk memantapkan lagi ya keyakinan kita tentang kebenaran Allah, kebenaran Kristus yang dinyatakan melalui iman. Ya, kita kembali lagi membuka Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21. Kita akan membaca di sini saudaraku ya, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21 ya. Baik, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ayat 21 Roma pasal 3. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pasti kejutan atau sesuatu yang mengagetkan orang-orang Yahudi ketika Rasul Paulus menyampaikan pernyataan-pernyataan yang sangat dahsyat luar biasa seperti ini, saudara-saudaraku ya. Karena ya tidak mungkin orang Yahudi ya
bisa berpikir bahwa mereka bisa lepas dari kewajiban melakukan hukum Taurat. Ya, saudaraku, mereka pasti bercokol, ya, mereka pasti bertahan, mereka akan terus membela ya posisi mereka bahwa ya kepada orang Israel itu Allah sudah memberikan keistimewaan. Tuhan Allah sudah menetapkan satu tata cara hidup yang menggerakkan, mengoperasikan hidup mereka sebagai umat pilihan Tuhan untuk membedakan ya mereka dari bangsa-bangsa lain. Ya, jadi saudaraku, pasti itu mengakar di dalam hati dan pikiran mereka. Ya, jadi pasti orang-orang Yahudi, saudaraku, mengenali diri mereka yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain adalah karena hukum Taurat itu sendiri, saudara. Sebab Daud mengatakan bahwa Allah memberikan perintah-perintahnya, ya, hukum-hukumnya kepada umat Israel dan tidak memperlakukan bangsa-bangsa lain, orang-orang di luar Israel, Allah tidak memperlakukan seperti itu, seperti yang mereka alami umat Israel sebagai bangsa yang kudus, orang bangsa pilihan Tuhan. Jadi saudaraku, patokan mereka, pandangan mereka, ya, pusat perhatian mereka untuk melihat bagaimana mereka menjadi orang-orang yang berbeda dari semua orang adalah ketika orang-orang Israel ya memasang hukum Taurat itu sebagai tanda keistimewaan mereka di hadapan Tuhan untuk membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ibaratnya itu adalah sudah menjadi tradisi yang tidak bisa diubah lagi. Ya, pandangan mereka orang Israel itu seperti itu, bahwa tidak mungkin Tuhan mengubah hukum Taurat itu dari hadapan mereka, karena ya saudara-saudaraku, sebab di dalam hukum Taurat itu juga sudah diatur tentang hukum sunat yang dulu oleh Allah berjanji kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, sebagai perjanjian yang kekal. Jadi diteguhkan lagi ya di dalam hukum yang tertulis untuk mensahkan bahwa perjanjian sunat itu adalah perjanjian yang kekal antara Allah dengan umat pilihannya, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Ini pasti sesuatu yang sangat mengagetkan, ya, membuat orang-orang Israel itu shock, Bapak Ibu Saudaraku, sangat shock mereka. Ya, kenapa sangat shock mereka? Mereka bertanya, kenapa? Ya, saudara-saudaraku, kenapa kita tidak lagi menjalani kehidupan kita menurut perjanjian lama, saudara-saudaraku, menurut kitab-kitab para nabi yang diwarnai oleh tuntutan melakukan segala perintah-perintah Tuhan? Kenapa ya Paulus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ya saat ini bukanlah menjadi patron atau menjadi patokan untuk bisa mengikut Tuhan saat ini, sedangkan di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa semua orang akan mengikuti orang Yahudi, semua orang akan mengikuti orang Israel,
kalau ingin mengenal Tuhan, dan itu sudah dibuktikan oleh orang-orang dari Perjanjian Lama yang datang dari bangsa-bangsa lain mengikuti bangsa Israel, seperti Ruth misalnya, seperti Rahab, ya Bapak Ibu Saudara, juga misalnya di zaman Petrus seperti Cornelius dan yang lain-lain. Orang-orang dari bangsa-bangsa lain itu harus menjadi agama Yahudi, harus mendaftar dan disatukan dengan agama Yahudi, ya untuk melaksanakan segala tuntutan hukum Taurat. Barulah mereka bisa ya digabungkan, disahkan sebagai orang yang dianggap mengenal Allah, mengenal Tuhan yang benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Nah, tetapi ya tiba-tiba saja Rasul Paulus mengatakan, tapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran Allah macam mana, Bapak Ibu Saudaraku? Bukankah kebenaran Allah adalah supaya orang-orang Israel itu dan semua orang yang terhubung dengan orang Yahudi harus menuruti hukum Taurat? Saudara-saudaraku, bukankah murid-murid Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, ya Andreas, Thomas dan semuanya adalah ya murid-murid Yesus yang harus mengajarkan tentang ya warisan nenek moyang mereka, yaitu semua orang harus bersunat? Bukankah mereka orang-orang Yahudi ya adalah umat Tuhan yang diperintahkan untuk melakukan perintah-perintah firman-Nya supaya mereka bisa dinyatakan sebagai saksi Tuhan untuk menunjukkan kesetiaan ketaatan mereka kepada Allah adalah harus mereka menjalani ya perintah-perintah Tuhan sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab para nabi atau Perjanjian Lama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti ya saudaraku sekali lagi, orang-orang Yahudi itu tidak bisa terima. Ya mereka tidak bisa menerima pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, karena itu dianggap menabrak, ya, dianggap menabrak dan bahkan menghancurkan ya kebiasaan atau tradisi mereka, saudara-saudaraku, yang sudah turun-temurun ya beratus-ratus tahun, ya telah menjadi pedoman bagi mereka untuk membedakan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita melihat bahwa rencana Allah bukanlah rencana manusia. Amin. Saudara-saudaraku, rencana Allah bukanlah rencana manusia, dan apa yang dipikirkan oleh Allah tidak sama dengan yang dipikirkan oleh manusia. Sehingga saudara-saudaraku, seandainya saja orang-orang Israel ya pada zaman Paulus mau membuka telinga mereka, ya mau mendengarkan dengan rendah hati apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka Tuhan pasti membuka jalan pikiran mereka untuk mengerti bahwa sekarang sudah berbeda. Amin. Allah sudah membuat suatu perombakan, Allah sudah membuat suatu perubahan yang drastis, yang dahsyat, yang luar biasa, berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Yesus Kristus juru selamat kita telah melakukan sesuatu yang sangat dahsyat di atas kayu salib itu, ketika Yesus berkata sudah selesai. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan Allah menginginkan, Tuhan Allah menghendaki supaya semua orang membuka telinga, mendengarkan baik-baik kebaikan Tuhan yang sempurna, kasih karunia Allah yang sempurna, yang telah menuntaskan segala penghalang,
menghalau segala rintangan, yaitu segala dosa dan kesalahan manusia, ya, telah diselesaikan, dibayar lunas oleh darah Kristus di atas kayu salib, membawa satu pembaharuan, perubahan yang dahsyat, yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, yang dilakukan oleh Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Inilah yang menjadi pusat perhatian pengenalan akan kebenaran Allah saat ini. Dan Rasul Paulus adalah utusan Tuhan untuk membawa pelayanan yang baru ini kepada semua orang, kepada bangsa-bangsa lain. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekali lagi, apabila orang dengan rendah hati mau mendengarkan, mau menyimak, mau membuka hatinya, Bapak Ibu Saudaraku, untuk namanya mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saat ini sedang diberkati oleh Allah, ya, menggerakkan hati manusia, yaitu kebenaran, dikatakan ayat 22, ya, Galatia pasal 3 ini, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan lagi. Amin. Saudaraku, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran Allah, ya, yang digambarkan, kebenaran Allah yang dinyatakan melalui, ya, kesungguhan dari kesetiaan, ya, penyerahan diri, kesabaran, panjang sabar yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus dalam menanggung segala penderitaan, segala pencobaan sengsara yang dipikulnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dari kesetiaan, ketaatan, penyerahan diri, dan penyembahan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ketaatannya, saudara-saudaraku, kepada seluruh kehendak Allah dengan menanggung sengsara di atas kayu salib itu, saudaraku, itulah kesetiaan, itulah iman, ya, itulah iman yang saat ini, ya, diperhitungkan oleh Allah, ya, menjadi ketaatan, menjadi kesetiaan, menjadi iman yang saat ini diperkenankan oleh Allah, menjadi milik semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi yang diperhitungkan oleh Allah saat ini adalah ketika kita mempercayakan, ya, ketika kita mempercayakan, menaruh harapan kita sepenuhnya kepada kesetiaan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, ya, itulah yang diperhitungkan, itulah yang diterima, itulah yang dihargai, itulah yang dievaluasi oleh Tuhan Allah dari setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sumbernya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan dari diri manusia itu lagi. Sumbernya bukanlah apa yang terdapat di dalam diri kita, tetapi semuanya ini adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri Allah, yaitu yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang telah ditunjukkannya. Begitu sempurna kasih-Nya diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan di ayatnya yang ke-23, ya, sekali lagi, sebelumnya ayat 22 tadi dikatakan, sebab tidak ada perbedaan. Jadi saudara, sekali lagi, orang-orang Yahudi pasti mereka tidak rela menerima, ya, perubahan
yang sangat drastis, di mana Tuhan Allah menyamaratakan, ya. Tuhan Allah menyatakan kebenaran firman-Nya melalui Rasul Paulus bahwa sekarang tidak ada perbedaan lagi seperti itu. Sebab hukum Taurat itulah yang membuat perbedaan-perbedaan itu. Ya, makanan yang halal, yang haram, yang bersunat, tidak bersunat, orang Yahudi, orang non-Yahudi, saudara-saudaraku, bangsa pilihan dan bangsa kafir dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekarang ya, bahwa di dalam Yesus Kristus Yesus tidak ada perbedaan-perbedaan seperti itu lagi. Sebab semua orang ya diberikan kesempatan dan dikaruniakan oleh Allah penebusan akan segala dosa dan kesalahan, dan setiap orang dengan mudah mendapat kesempatan saat ini untuk menerima anugerah Allah tanpa harus berusaha keras, tanpa harus berjuang. Semua orang saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, terbuka kesempatan untuk menerima kebaikan Tuhan melalui anugerahnya, melalui ya Injil yang diberitakan, kabar baik yang disampaikan, yaitu tentang ya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai bukti kasih-Nya yang sempurna bagi kita semua, dan tidak ada yang dapat mengalahkan itu lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak mungkin lagi ada sesuatu dari diri manusia itu yang bisa diandalkan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi sehingga manusia tidak bisa berbangga lagi. Manusia itu tidak bisa, tidak ada sesuatu yang dapat disombongkan, tidak ada yang dapat ditinggikan, tidak ada sesuatu yang dipermuliakan dari dalam diri manusia itu, karena manusia itu dikatakan sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ayatnya yang ke-24 itu, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah kebenaran yang ditolak oleh dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, inilah kebenaran, inilah kemuliaan yang ya ditolak oleh dunia. Mereka bilang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin hanya melalui iman kita bisa diselamatkan masuk surga. Kita juga harus berusaha. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang Paulus katakan kepada jemaat Galatia, jangan kamu menjadi bodoh. Karena apa? Karena itu namanya kamu kembali menggali kubur untuk diri sendiri lagi. Sementara kita sudah mengikuti Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan hidup selamanya. Amin. Jadi, saudara-saudaraku, ya, Paulus mengatakan jangan menggali kubur. Ya, karena apa? Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Sekarang kita mengikuti Tuhan yang hidup, ya, Roh yang menghidupkan, dan sekarang kita mempunyai satu panduan hidup yang sempurna yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, bahwa hidup kita telah dipisahkan dari dosa. Amin. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kamu hidup di bawah kasih karunia. Nah, apa itu kasih karunia? Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi banyak orang sekarang ini berbicara tentang kasih karunia, anugerah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan anugerah? Apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Jelas sekali di situ, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Jadi kasih karunia, orang mengatakan aku mengenal kasih karunia, tapi dia tidak percaya semua dosanya sudah diampuni Tuhan Yesus. Mana mengenal kasih karunia itu, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, itu kasih karunia menurut pandangan manusia yang sempit. Ya, itu menurut doktrin manusia yang keliru, itu menurut perasaan manusia, saudaraku, menurut tradisi manusia yang latah, ya, terbiasa mengatakan anugerah Allah, kasih karunia Allah. Apa kasih karunia Allah itu? Apa anugerah itu? Anugerah itu adalah pengampunan segala dosa. Amin. Ya, saudaraku, anugerah itu adalah penebusan yang sempurna di dalam Yesus Kristus melalui salibnya. Berapa banyak orang yang percaya itu di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus? Terlalu banyak orang yang tidak mempercayai itu, ya, karena manusia lebih menegakkan kebenaran diri sendiri, ya, daripada kebenaran Allah. Jadi ketika kita mengatakan, oh saya mengerti dan saya mengucap syukur atas anugerah Allah, itu artinya saudara dan saya percaya bahwa penebusan yang sempurna telah dilakukan oleh Yesus Kristus atas hidup saudara, dan itulah kasih yang menggerakkan, mengoperasikan, ya, hidup saudara dan saya setiap hari. Jadi bahwa kita bukan dituntun oleh suatu kualitas yang bercacat, ya, yang bercacat celah, tapi kita digerakkan oleh kuasa yang sempurna, kuasa kasih Yesus yang sempurna. Itulah yang perlu kita percayai setiap hari, karena disitulah letak kekuatan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah rahasia kebenaran firman Allah yang dibukakan oleh Yesus Kristus melalui pelayanan Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, sehingga kita sekarang mengerti, saudara-saudaraku, bahwa segala sesuatu yang kita perbuat ini bukanlah sesuatu yang sia-sia lagi, tapi semua yang kita lakukan berdasarkan iman kepada pekerjaan Yesus Kristus yang sempurna, yaitu kasih karunia-Nya. Allah memperhitungkan itu semuanya. Amin. Allah memperhitungkan apa yang kita lakukan karena iman kita di dalam Yesus Kristus sudah menjadi satu kesatuan di dalam, ya, rencana Allah itu digenapi, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa saudara dan saya difungsikan hidupnya. Amin. Hidup kita sekarang difungsikan oleh Allah oleh karena kebenarannya, oleh karena firman-Nya yang setiap hari, setiap saat, ya, saudaraku, menggerakkan, ya, ibarat mesin dipanaskan terus, saudaraku, supaya siap untuk melaju, ya, siap digunakan, siap dipakai, dan siap meresponi setiap panggilan Tuhan untuk kita melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah sesuatu yang sangat mengejutkan, ya, sesuatu yang merupakan surprise, ya, bagi setiap orang yang percaya. Saudaraku, kita saat ini diajarkan oleh firman Allah bahwa kita menerima kebaikan Tuhan itu adalah dengan cuma-cuma, katanya tadi, ya. Ya, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma, kita diterima dengan cuma-cuma. Apa sih artinya cuma-cuma, Bapak Ibu Saudaraku? Dikatakan dalam slogan para tokoh reformasi gereja, Bapak Ibu Saudaraku, seperti Martin Luther, yaitu dengan dikatakan grace alone, ya, atau sola fide, sola gracia, ya, Bapak Ibu Saudaraku, hanya karena iman dan hanya oleh karena anugerah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itulah penebusan atas hidup kita dengan cuma-cuma, ya. Dan ini, saudaraku, kebenaran yang ditentang oleh dunia. Wah, tidak mungkin dengan cuma-cuma.
Ya, kita juga harus berpartisipasi, kita juga harus berbuat, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, itulah sebabnya kita ya belajar dari kitab Galatia, di mana Rasul Paulus telah mengecam dan mengatakan kepada jemaat Galatia, "Hai kamu Galatia, jemaat Galatia yang bodoh, ya, kamu sekarang ingin lagi kembali kepada sistem kehidupan yang lama, dan itu akan merugikan kamu, sebab di dalam Kristus kamu telah sempurna. Kamu tidak perlu menambahkan sesuatu untuk membuat kamu menjadi lebih baik dari apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus." Amin. Kasih karunia-Nya sudah cukup bagi kamu. Sekarang kamu, ya, setiap orang yang percaya, kata Rasul Paulus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus supaya mengerti, ya, betapa baiknya Tuhan kepada kita. Amin. Menghargai apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, itu adalah cara untuk mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bukan karena ya bertolak dari keinginan-keinginan daging kita, bukan bertolak dari segala sesuatu yang kita inginkan, ya, sehingga banyak orang yang menjadi kecewa kepada Tuhan karena mereka merasa Tuhan tidak menjawab doa-doa mereka, lalu mereka mulai mundur, mereka mulai meninggalkan Tuhan, dan mereka mulai kecewa kepada sesamanya, dan mereka tidak mempunyai selera untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mereka mulai menjalani kehidupan menurut pikiran mereka sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu akan dihakimi suatu saat berhadapan dengan Yesus Kristus, dan itu pasti kerugian yang besar bagi semua orang yang salah kaprah, ya, yang tidak menempatkan posisi imannya, pengharapannya saat ini, ketaatannya, kepeduliannya, perhatiannya salah menempatkan, dan pasti mengalami kecewa, saudaraku. Dan orang itu, saudaraku, orang-orang yang demikian itu akan mengalami kerugian yang sangat banyak selama menjalani kehidupan, padahal Tuhan memberikan waktu. Hidup adalah kesempatan bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya kita, saudaraku, terus diperlengkapi oleh firman Allah, supaya kita mengerti terus, ditambahkan lagi pengetahuan kita yang benar, ditambahkan lagi kepada kita kekuatan berpikir untuk stabil, bukan labil, ya. Kita tidak menjadi orang yang pelin-pelan, tapi kita orang yang terus konsisten menyatakan harapan kita, kerinduan kita, dan sikap hidup kita adalah ingin menunjukkan bagaimana kita mengerti bahwa Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya bagi kita, dan bahwa Tuhan Yesus di dalam kasih karunia-Nya, saudara dan saya dipimpin kepada seluruh kehendak-Nya, dan kita semua diberikan damai sejahtera-Nya menjalani kehidupan ini, untuk kita bisa, saudara-saudaraku, membagikan kepada setiap orang kesaksian hidup kita selagi kita diberikan waktu. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah dunia ini, maka saudara dan saya diberikan satu kekuatan yang besar. Amin. Diberikan kekuatan yang besar yang diberikan oleh Tuhan Allah dengan cuma-cuma, saudara-saudaraku, untuk kita manfaatkan, kita mempergunakan, saudara-saudaraku, kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk senantiasa bisa diperlengkapi oleh setiap kebenaran firman Allah, supaya penuhlah, saudaraku, supaya semakin dipenuhilah kita dengan suatu karakter kehidupan yang dewasa di dalam Kristus, dan kita tidak mudah terombang-ambing, dan kita tidak mudah menjadi ragu, ya, tetapi saudara-saudara dan saya diberikan kestabilan batin
ya kestabilan batin untuk tetap mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan di dalam segala hal. Kita memberikan diri kita untuk taat kepada kebenaran firman-Nya. Ya, saudaraku, di ayat 25 Roma pasal 3 ini lagi untuk mencermati ya iman yang bekerja oleh kasih Allah. Dikatakan di ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah, amin, menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa di dalam darah Kristus ada kehidupan, amin. Kehidupan yang kekal. Melalui darah Kristuslah dialirkan, saudara-saudaraku, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus, dialirkan untuk bisa menjangkau, saudaraku, seluruh hidup kita, menyucikan kita sehingga oleh darah Kristus, saudara-saudaraku, kita selalu merasakan ada kuasa damai sejahteranya, amin. Ini yang paling kita butuhkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab Allah telah menentukan, ya, bukan yang lain, bukan usaha kita yang ditentukan, ya, bukan perbuatan-perbuatan kita yang ditetapkan, bukan itu yang menjadi ketentuan daripada Allah untuk membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Karena apa? Saudaraku, segala sesuatu yang kita usahakan dari diri kita sendiri itu tidak akan memadai, ya. Itu tidak akan memadai, saudara-saudaraku, karena terlalu banyak hal kelemahan yang melekat di dalam diri kita yang kita bawa dari masa lalu kita, saudara-saudaraku, ya. Bahwa masa lalu kita itu Alkitab mengatakan adalah masa lalu yang kelam. Karena itu kita tidak mungkin mengandalkan itu. Kita mengandalkan harapan yang terbuka, yang dibukakan oleh Allah melalui kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. Itulah yang terus membangkitkan spirit kita, semangat kita, saudara-saudaraku. Karena dikatakan di dalam, karena Yesus Kristuslah yang ditentukan oleh Allah, ya, bagi kita, ditetapkan bagi kita sebagai jalan pendamaian melalui iman, amin. Itulah pentingnya, saudara-saudaraku, kita terus setia memberitakan kebenaran melalui iman ini, supaya banyak orang yang tidak mempunyai pengharapan akhirnya mempunyai pengharapan, mendapatkan lagi semangat hidupnya, mengerti lagi tujuan hidupnya, saudaraku. Oleh karena mengerti kebenaran yang dari Kristus Yesus, penebusan yang cuma-cuma dari Kristus Yesus ini mengembalikan banyak orang yang sesat, banyak orang yang keliru, yang putus asa, yang dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, keegoisan, kesombongan, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku, dikembalikan lagi kepada kehidupan yang bermartabat. Di dalam Yesus Kristus kita memiliki satu, ya, kerendahan hati, ya, hidup yang mempunyai kerendahan hati sama seperti Kristus yang terus mengajar kita untuk selalu percaya bahwa di dalam kasih karunia-Nya, ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita menempatkan segala pandangan hidup kita, ya, semua cita-cita kita, semua harapan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu ditentukan oleh Allah. Oleh karena Yesus Kristus menjadikan semuanya jalan damai bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka dikatakan, ya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Allah telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Masa panjang sabarnya Tuhan, itulah karakter daripada iman yang bekerja oleh kasih saat ini, yang menjadi andalan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, panjang sabarnya Tuhan, itulah saudara-saudaraku yang dimanifestasikan, yang ditunjukkan,
ya saudara-saudaraku, oleh Allah saat ini melalui iman kita kepada kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma ini. Sekarang hidup kita hidup di dalam panjang sabarnya Tuhan. Karena itu Tuhan akan terus membimbing kita, mengajar kita, mendidik kita, Bapak Ibu Saudaraku, mendisiplinkan hidup kita semuanya supaya serupa, segambar dengan Yesus Kristus yang menjadi teladan hidup kita yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, diberkatilah kita semuanya, saudara-saudaraku, ketika kita mengawali ya minggu berjalan di bulan September 2024 ini, mengawali ya hari-hari kita yang kita jalani, Bapak Ibu Saudaraku, dengan ucapan syukur, dengan senantiasa merendahkan hati kita, menyatakan apa yang kita imani, ya, mengakui dengan jujur segala firman Allah yang mengajar kita, kita sangat membutuhkan, kita sangat memerlukan, dan kita harus terus berlari, Bapak Ibu Saudaraku, terus berlomba dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Karena kita percaya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, kemampuan, Dia memberikan kasih karunia yang mencukupkan apa yang kita butuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami, memberikan kami kekuatan yang baru untuk bisa meresponi, melihat lagi gambaran-gambaran yang lebih jelas lagi tentang kasih karunia Allah yang sempurna selalu melingkupi hidup kami, mengajar kami, firman-Mu yang terus memantapkan setiap pengertian kami, bagaimana kami terus dimampukan mengikut Tuhan Yesus di dalam setiap tindakan kami, perkataan kami, setiap motivasi kami mau persembahkan itu di dalam kekudusan-Mu. Kami rindu ya Bapa supaya hidup kami dimaksimalkan. Segala sesuatu yang kami pikirkan, yang kami pergumulkan, kami boleh sandarkan semuanya itu kepada kuat kuasa kasih karunia-Mu, supaya kesabaran kami adalah kesabaran yang dilatih dan terus dimajukan oleh Yesus Kristus. Oleh karena kebenaran firman-Mu terus menguatkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, semuanya diberkati pada pagi hari ini. Semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang menyertai, Tuhan memberkati. Segala apa yang kami lakukan hari ini, kami boleh lakukan dengan sungguh-sungguh tulus. Kami lakukan itu seperti untuk Tuhan, karena kami tahu Engkaulah yang membuat hidup kami berbuah dan menjadi berkat yang besar dan sukacita damai sejahtera dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan Allah kami Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Ya, semangat terus Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih, kita akan berjumpa besok pagi lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam.